Selamat siang, Budian dan teman-teman. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teks cerita sejarah. Semoga materi yang kami bagikan hari ini dapat Budian dan teman-teman sekalian pahami. Yang pertama ada A, menentukan informasi penting dalam teks sejarah. Pengertian teks sejarah itu adalah teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal-muasal sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Setelah mempelajari pengertian teks cerita sejarah, selanjutnya adalah ciri-ciri teks cerita sejarah. Berikut ciri-ciri teks cerita sejarah atau novel sejarah. Yang pertama, disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Yang kedua yaitu bentuk teks cerita ulang atau recount. Yang ketiga, struktur teksnya terdiri dari orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Keempat yaitu fungsi temporal. Yang terakhir, isi berupa fakta. Jenis-jenis teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teknis cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah dan teks sejarah fiksi. Teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah, tokoh dalam teks cerita sejarah benar-benar ada. Begitu juga latar dan kronologis peristiwa yang diceritakan. Yang kedua itu teks cerita sejarah menurut fiksi. Tokoh bersifat fiksi, namun latar dan waktu peristiwa yang dipakai berupa fakta. Peristiwa sejarah masa lalu disampaikan dalam sebuah cerita fiksi dengan tokoh dan cerita imajinatif. Informasi penting dalam teks sejarah. Teks cerita sejarah ini adalah salah satu jenis novel ulang recount imajinatif. Jadi, dalam pembuatan itu digunakan fakta-fakta sejarah, kemudian alurnya dikembangkan sesuai dengan imajinasi si penulis. Nah, di dalam alurnya ini terdapat berbagai informasi penting yang bisa didapat, dan cara menemukan informasi pentingnya yang pertama adalah membaca teks cerita atau novel sejarah secara saksama. Yang kedua, mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Pokok isi ini dapat ditentukan dari masing-masing paragraf. Yang ketiga, setelah menemukan pokok isi, mencatat pokok-pokok isinya yang terdapat dalam teks sejarah. Selanjutnya ada unsur pembangun teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah mempunyai unsur pembangun. Unsur pembangun teks cerita sejarah dibedakan menjadi unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik ada tema, ada alur atau plot. Berdasarkan waktunya, alur dapat dibedakan menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju adalah serangkaian peristiwa yang urutannya sesuai dengan waktu kejadian atau waktu bergerak di tempat. Alur mundur adalah rangkaian peristiwa yang urutannya tidak sesuai dengan urutan kejadian waktu atau cerita bergerak mundur. Yang ketiga, ada alur campuran, adalah rangkaian peristiwa yang urutannya merupakan campuran antara alur maju dan mundur. Yang selanjutnya ada penokohan, latar, dan amanat. Unsur ekstrinsik. Yang pertama, A. Rekaman kebesaran, ketinggian, dan kegemilangan pemerintah. Teks cerita sejarah lahir di istana dan dikarang oleh penulis golongan istana yang mempunyai daya kreatif tinggi untuk merekam kebesaran, ketinggian, dan kegemilangan pemerintah. Biasanya teks cerita sejarah dihasilkan atas perintah raja atau pemerintah. B. Dari segi corak penceritaan. Teks cerita sejarah mengandung 2 corak penceritaan, yaitu peristiwa berupa fakta
atau peristiwa sebenarnya, dan peristiwa bukan sejarah. Peristiwa-peristiwa yang berupa fakta biasanya menceritakan sejarah, pembukaan negeri, penaklukan, hubungan diplomatik, sama kegemilangan. Yang C, unsur keagamaan. Contoh unsur agama ada di dalam beberapa teks cerita sejarah di Indonesia. Kental pengaruh agama Hindu, Buddha, dan Islam. D, unsur politik. Dalam teks cerita sejarah biasanya terdapat konflik perebutan kekuasaan atau daerah kekuasaan. E, unsur ekonomi. Teks cerita sejarah biasanya menceritakan kehidupan ekonomi pada zaman itu. F, unsur sosial. Dalam teks cerita sejarah biasanya terdapat jenjang status sosial, misalnya antara raja dan rakyat, atau antara penguasa dan rakyat. Lalu yang B, terdapat nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Cerita sejarah menceritakan kehidupan pada masa lampau, baik berhubungan dengan peristiwa sejarah maupun berlatar waktu sejarah. Oleh karena itu, cerita sejarah juga mengandung nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai tersebut ada yang masih relevan dengan kehidupan masa kini. Sebaliknya, ada nilai-nilai yang mulai ditinggalkan pada kehidupan modern. Nilai budaya menjadi salah satu nilai yang mulai luntur. Menentukan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah, menemukan nilai yang terkandung dalam cerita, dan menyimpulkan nilai yang terkandung dalam cerita dengan bahasa sendiri. Lalu, ada nilai-nilai dalam teks cerita sejarah, yaitu nilai moral, nilai religius, nilai budaya, dan nilai sosial. Keterkaitan nilai teks cerita sejarah dengan kehidupan masa kini. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah mempunyai relevansi dengan perkembangan zaman. Contoh, nilai teks sejarah yang relevan dengan kehidupan saat ini adalah nilai moral seperti akhlak, budi pekerti, dan tindakan susila yang berhubungan dengan ajaran baik buruknya yang diterima umum mengenai sikap, kewajiban, dan sebagainya pada manusia saat itu. Konversi nilai-nilai teks cerita sejarah menjadi teks eksplanasi. Mengonversi teks berarti kegiatan mengubah satu teks dalam bentuk teks lain tanpa mengubah isi pokok teks. Mengonversi teks dapat dilakukan dengan mengubah teks cerita sejarah menjadi teks eksplanasi, drama, dan pantun. Struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan simpulan atau penutup. Bagian berikutnya adalah menelaah kebahasan teks sejarah. Teks cerita sejarah mempunyai kekhasan bahasa sendiri. Penggunaan diksi yang menarik dari pengarang menjadi faktor penting penyampaian cerita sejarah. Lalu ada beberapa ciri-ciri kebahasan teks sejarah. Yang pertama ada keterangan. Keterangan adalah fungsi kalimat yang mudah berpindah posisi. Keterangan berfungsi memberi informasi tambahan dalam suatu kalimat. Dalam teks cerita atau novel sejarah, keterangan dapat mempertegas baik tokoh maupun latar kejadian peristiwa. Keterangan dapat terletak pada awal, tengah, dan akhir kalimat, kecuali antara predikat dan objek. Keterangan mempunyai beberapa jenis, yaitu yang pertama ada keterangan tempat. Jenis yang pertama ini biasanya digunakan untuk menerangkan tempat kejadian dari suatu peristiwa tertentu. Biasanya diikuti dengan kata di, ke, dari, dan di atau dalam. Yang kedua ada keterangan waktu. Hampir sama seperti kata keterangan tempat, hanya saja kata keterangan waktu menerangkan tentang kapan kejadian dari suatu peristiwa itu terjadi, biasanya diikuti dengan kata pada, dalam, sesudah, sebelum, dan setelah. Lalu ada keterangan alat. Jenis ini digunakan untuk menjelaskan alat dalam perlakuan suatu hal, yang mana kata keterangan alat biasanya diiringi oleh kata dengan. Berikutnya ada keterangan tujuan. Kata keterangan jenis ini dipakai untuk menerangkan tujuan dari suatu tindakan. Biasanya diikuti dengan kata agar, supaya, untuk,
demi, bagi, dan dalam. Lalu ada keterangan cara. Jenis kata keterangan ini dipakai untuk menjelaskan cara perlakuan terhadap suatu hal dan sering dipakai untuk menerangkan kata kerja, yang mana kata keterangan cara biasanya diikuti oleh kata dengan, secara, dan dengan cara. Berikutnya ada keterangan penyerta. Kata keterangan jenis ini berfungsi untuk menjelaskan kesertaan suatu hal atau perlakuan tertentu, biasanya disertai dengan kata dengan, bersama, dan beserta. Selanjutnya ada keterangan perbandingan. Keterangan ini berfungsi membandingkan dua aspek, baik yang sama maupun berbeda. Biasanya disertai dengan kata seperti, bagaikan, dan laksana. Dan yang terakhir ada keterangan sebab. Kata keterangan ini dipakai guna menerangkan penyebab dari suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Biasanya diikuti kata karena dan sebab. Bagian berikutnya ada kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda dalam sebuah kalimat. Dengan adanya kata sifat yang menerangkan nomina, maka kata tersebut maknanya akan menjadi lebih spesifik. Kata sifat sering juga dikenal dengan nama adjektiva. Biasanya kata sifat sering ditemukan untuk menggambarkan tokoh, tempat, ataupun suasana. Lalu bagian terakhir ada bahasa kias. Kata kias adalah penyimpangan penggunaan bahasa oleh penutur dari pemahaman bahasa yang dipakai sehari-hari. Penyimpangan bahasa standar atau penyimpangan makna suatu kata atau serangkaian kata agar memperoleh beberapa arti khusus atau efek khusus. Makna kias biasa terdapat pada makna simbolik maupun ungkapan. Yang pertama ada makna simbolik. Dalam teks sejarah, penulis atau pengarang sering menggunakan simbol-simbol dalam penulisan teks sejarah. Simbol yang digunakan penulis tersebut mempunyai makna tersendiri. Makna simbol dalam penulisan teks sejarah berhubungan dengan konteks peristiwa yang diceritakan dalam teks cerita sejarah tersebut. Dan yang terakhir ada ungkapan. Ungkapan merupakan salah satu bahasa kias yang sering digunakan dalam penulisan novel sejarah. Ungkapan adalah kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus yang makna unsur-unsurnya sering menjadi kabur atau mempunyai makna baru. Ungkapan menjadikan cerita novel sejarah lebih menarik dan tidak monoton. D. Menyusun teks cerita sejarah pribadi. Yang pertama adalah membuat teks cerita sejarah pribadi. Ada dua cara membuat teks cerita sejarah pribadi. Yang pertama dengan cara wawancara, dan kedua dengan cara imajinatif. Dengan cara wawancara, yang dilakukan pertama itu harus mencari dan bertanya dulu kepada narasumber yang terpercaya, atau juga bisa menggali informasi mengenai suatu peristiwa sejarah yang akan ditulis dari dokumentasi-dokumentasi yang ada. Yang kedua, menentukan cerita sejarah yang akan ditulis. Yang ketiga, membuat urutan peristiwa dalam cerita sejarah sehingga alur dapat dimengerti oleh pembaca karena disajikan secara kronologis. Yang kedua, dengan cara imajinatif. Pertama, kita harus menentukan dulu tema sebagai pokok pikiran teks cerita sejarah agar penulis tahu dasar dari apa yang ia tulis dan mengetahui keseluruhan ceritanya. Kemudian yang kedua, menentukan sudut pandang teks cerita sejarah. Sudut pandang yang paling mudah itu adalah sudut pandang orang pertama dengan tokoh utama sebagai aku. Yang ketiga, menyajikan teks cerita sejarah dengan alur yang menarik dan sesuai tahap, mulai dari pengenalan, penyituasian, pemunculan konflik, penyelesaiannya supaya dapat urut sehingga penulis dapat mengerti. Dan yang terakhir, menyunting teks cerita sejarah yang sudah dibuat. Nah, setelah membuat teks cerita sejarah, dilakukan penyuntingan. Langkah-langkah melakukan penyuntingan teks cerita sejarah yang pertama, membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah yang sudah dibuat. Yang kedua, mencermati dan menganalisis kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan, diksi, struktur kalimat, ataupun tanda baca, atau juga struktur ataupun isi dari teks cerita sejarah. Yang ketiga, memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah teks cerita sejarah sehingga teks cerita sejarah disajikan dengan benar dan baik.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, saya mau nanya dong. Tadi kan ada dibilang menentukan teks cerita sejarah yang akan ditulis. Nah, cara nentunya tuh kayak gimana? Kalau bisa pakai bahasa kalian sendiri. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan Lukas. Pada umumnya, teks cerita sejarah itu seperti tadi yang sudah jelaskan, ada 2 jenis. Yang pertama itu teks cerita sejarah berdasarkan fakta, yang kedua berdasarkan fiksi. Nah, jadi menentukannya ya itu terserah kepada penulis. Dia ingin membuat teks cerita sejarah yang berdasarkan fakta atau fiksi. Kalau berdasarkan fakta, dia menggunakan tokoh-tokoh yang ada secara nyata, alur yang juga nyata, hanya saja ditambahkan dengan dialog atau bahasa-bahasanya sendiri yang sebenarnya tidak ada di kehidupan nyatanya. Nah, kalau jenis yang fiksi, berdasarkan fiksi, itu dia cuma mengambil latar belakang peristiwa sejarahnya aja. Tapi tokoh dan ceritanya itu imajinatif dibuat oleh penulis. Apakah sudah terjawab? Sudah. Terima kasih. Terima kasih. Di stop dulu kali ya. Penutup. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktunya dan selamat pagi. Sama-sama.